Iya, aku lebaran insya Allah mau pergi ke Singapura. Biasanya bunda yang ngurus kayak gituan, ya? Rencananya ngumpulnya tapi kayaknya nggak di Indonesia, jadi nanti kita mungkin akan berangkat bareng-bareng ke suatu negara gitu. Iya kayaknya kalau belum ada perubahan kan nanti akhir-akhir bulan kali ya, akhir-akhir bulan kita akan ke suatu negara, di situ akan ngumpul bareng-bareng yang waktunya lagi baik bisa gitu kan. Kita tahu keluarganya semua nggak semuanya bisa ini ya ngumpul gitu, jadi siapa yang bisa nanti kumpul di sana. Lebaran persiapannya ya harus siap lah. Karena kan memang alhamdulillah setelah menunggu sekian lama kan ke dokterku juga baru bisa pergi lagi nih karena gak ada karantina gitu. Jadi kita mau ke sana sekalian karena juga sekalian mau ke dokter itu, aku juga mau check up juga. Terus sekalian ya udah deh, ini sebenarnya tiket aku Singapura ini udah ada dari 2,5 tahun, pokoknya 4 bulan sebelum pandemi itu aku udah beli tiket ini. Tapi di SQ akhirnya boleh ditunggu sampai mereka buka karena kan mereka lockdown. Nah pas dibuka akhirnya orang tiketnya bilang, bunda ini tiketnya mau dipakai nggak karena di Juli angus. Ya udah akhirnya aku pakai, cuma masih ada nama Kak Aurel juga tuh. Akhirnya aku bilang, Kak tiket kamu masih ada. Ya udah bun, ikut ke Singapura gitu. Alhamdulillah jadinya semuanya ikut. Maka dia juga rencana kan juga pada kesana juga. Jadi nanti kan bundanya, pipinya, miminya, Om Raul, semua adik-adik kayaknya bakal ada di luar semua di suatu negara itu. Nanti kita akan insya Allah bisa bareng-bareng lah di sana gitu. Aku belum tahu siapa-siapanya, yang jelas keluargaku. Karena aku kenapa duluan, karena aku ada mau check up dulu kan. Terus keluarganya Abang sama Kak Loli insya Allah. Kenapa sih Bu sampai Indonesia aku lebaran? Karena punya tiketnya. Aku punya tiket lama, jadi 3-4 bulan sebelum pandemi. Tadinya tuh kan tiket buat check up. Nah, habis itu kan lockdown. Nah, itu tiketnya masih ada dan baru kata Mbak Feli bisa dipakai sampai Juli ini. Jadi kita pikir ada 10 tiket, 11 sama punya Aurel. Waktu itu belum sama Abang. Jadi kita beli ada tiket 11, ada nama Aurel salah satunya. Terus aku cuma iseng, Kak, Bunda mau ke Singapura, mau check up sekarang gini-gini. Ini masih ada tiket kamu nih gitu. Nah, itu tanya dia dong. Mungkin dia nggak dibawa nggak? Kan lebih repot sebenarnya, karena kan memang aku mengejar, aku kan mau pergi kantor arsi kan ke buat ikut kontes nyanyi, jadi aku nggak ada waktu lagi buat pakai tiket itu. Sebenarnya bermula dari situ sih. Terus tadinya mau awal puasa, cuma Mas Anang tuh nggak mau puasa di negara orang, jadi kayak puasa tuh harus di Indonesia karena ada gorengan, ada lontong dan kawan-kawannya. Jadi kayak lebih afdol lah lebaran puasa di sini. Jadi kita pergi juga kan sehari sebelum lebaran. Terus terang nggak ke destinasi mana-mana. Jadi hari pertama aku check up, hari kedua Mas Anang. Hari keduanya ada aku lagi karena dokter aku ini kan dokter lamaku. Dia udah aku dari bulan lalu udah aku email. Aku datang di hari pertama sama hari kedua sore. Terus hari kedua paginya tuh Mas Anang. Hari ketiganya lebaran. Jadi hari keempat juga lebaran. Terus kayaknya di sana juga lagi rame. Jadi kita kayaknya nggak punya destinasi kemana-mana. Kita lebih ke pengen ke dokter dan ya udah pakai tiket yang lama itu aja sih. Baru ini? Tahun lalu. Baru tahun lalu sama aku tuh kalau orang tua aku masih ada dan mamanya Mas Anang kan juga masih ada. Kalau nggak pandemi, lebarannya pengennya di Indonesia bareng bisa sama keluarga. Adapun dilakukannya preskon ini dan laporan polisi yang dilakukan Medina Zain atau Medina Susani di Polrestabes Bandung itu setelah 2 kali Medina memaafkan kelakuan, tindakan, perilaku dan atau sikap yang kurang elok, kurang tepat, kurang pantas dilakukan seorang suami kepada istrinya. Begitu ya Media? Saya konfirmasi. Apa itu? Saya sebenarnya sudah dikirimi Medina sejak 2 bulan yang lalu. Foto-foto, muka biram, tangan biram, Tangan saya patah. dan patah. Saya bertelepon, Medina menangis. Saya bilang, kamu sabar Medi, kamu bangkit, kamu harus bangkit. Dan itulah yang mendorong saya prihatin. Nah, karena itu ternyata Lukman
tidak bisa menahan emosinya. Maka tadi malam Medina Susani resmi melaporkan saudara Lukman Azhari selaku suaminya atau Lukmanul Hakim ke Polrestabes Semarang dengan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 pukul 7.30 WIB pagi ini ya. Pagi apa malam? Pagi. Pagi di Jalan Braga nomor 10 RT RW Kelurahan Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Yaitu di salah satu hotel dalam kamar, yaitu Hotel D Braga kamar 4008. Saya lihat di sini dijelaskan 4 kali dibenturkan kepalanya ke tembok. Foto-foto ada di saya. Visumnya juga sudah ada. Nah, pertanyaan saya, ini ada video-video, betul ya? Ada foto-foto dengan seorang perempuan dan CCTV-nya. Tapi itu urusan asmara, urusan ke belakang itu. Itu urusan dia dengan perempuan. Tapi kalau istri kita marah kepada kita, kaitannya dengan itu hal yang wajar. Artinya kita sebagai laki-laki belum cukup kuat ngadapi istri kita. Kalau kita, saya kan fair-fairan orangnya nih. Kalau kita ingin memiliki 2 perempuan yang disayang, harus kuat satu, mentalnya, jantungnya, finansialnya, dan mandiri. Serta jangan besok jadi bahan ejekan orang. Kenapa? Karena kalau kita tidak mampu menjinakkan istri kita satu, jangan kau coba-coba menjadi 2. Itu jadi malapetaka. Kalau kita tidak mampu menjinakkan istri kita satu, jangan kau coba-coba menjadi 2. Itu jadi malapetaka. Itu jadi malapetaka. Satu, happy birthday Sorry tadi udah beres soalnya efek capek dan lapar, tapi ya ampun bener-bener bersyukur banget, bahagia banget sampai speechless mau ngomong apa. Mungkin kalau udah makan banyak kalian tetap ya. Oke, thank you so much everybody, Masya Allah, semoga Allah balas kebaikan kalian semua berkali-kali. Kaget juga sih, nggak nyangka bakal dikasih surprise ulang tahun. Soalnya tadi kan dipikirnya abis acara fashion show bakal cuman buka puasa doang bareng-bareng kan. Mungkin aku pikir mungkin di mallnya kali, di restoran gitu. Nggak nyangka bakal diculik ke tempat ini juga. Ternyata pas nyampe sini udah rame banget, udah ada live music lagi, banyak yang nyanyiin. Aduh, nggak nyangka banget bakal dikasih surprise sebesar ini. Enggak, aku nggak nyangka, maksudnya aku pikir juga kan ya udahlah kita lagi pada sibuk gitu kan. Terus dia juga sibuk sinetron kan. Maksudnya kayaknya nggak mungkin deh ada waktu buat mikirin ngeplan surprise birthday aku sampai seperti ini, semewah ini gitu. Kayaknya nggak mungkin dia ada waktu kali ya.
dia tuh lagi sibuk banget syuting sinetron, terus paginya meeting, kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi nggak nyangka sama sekali pas sampai sini, hah, kaget banget. Nangis juga tadi. Iyalah mbak, namanya lagi hamil, mungkin sensitif ya bawaan hamil sih ya. Alasan suka surprise sih, tapi memang tahun ini tuh aku nggak berharap banyak gitu, karena tahun kemarin juga udah disurprisein, jadi kayak ya nggak mungkin masa setiap tahun disurprisein terus-terusan gitu kan. Nggak nyangka aja sih. Air itu, jadi kalau tadi ikut, cuman kan emang karena acara ini sekarang udah malam, terus udah waktunya dia tidur, jadi pulang duluan. Alhamdulillahnya kami dibantu sama tim ya, semuanya tim. Kita udah meetingin sebulan yang lalu, kalau nggak salah kita mempersiapkan ini semua. Kayak kita juga nggak mau terlalu banyak untuk ngundang semua teman-teman banyak gitu ya. Kita cuma hanya keluarga-keluarga aja yang inti dan teman-teman rekan bisnis Yang deket-deket aja yang ya. deket. Lebih hikmat lah supaya bisa mingle, bisa bebas kayak begini gitu kan. Terus juga tetap harus bisa dapetin spesialnya itu sendiri. Tapi tiba-tiba karena kita berharap yang spesial, dapat kabar untuk kita ngisi slot di acara Mufest untuk Irish Bella gitu ya. Ya sesuatu hal yang wow, dan ini pas banget bertepatan dengan hari ya ulang tahunnya. Bersyukurnya karena kami diliputi dengan orang-orang yang baik. Baik, media-media yang baik. Ya, semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah, makasih banyak. Luar biasa di usia 26 tahun ini nggak sih? Alhamdulillah ya, alhamdulillah, itu senang banget sih. Ya, yang penting ya itu sih, pokoknya apapun yang kita lakuin semoga bermanfaat untuk orang banyak, itu aja sih, itu tujuan utama gitu. Kan dengan kalau kita niatnya baik, mau bermanfaat buat orang, insya Allah Allah tahu niat baik kita, mudah-mudahan dilancarin. Mungkin sekarang kayak makin mengerti, kayak aduh nggak ada ruang untuk apa ya, untuk komplain gitu masalah hidup, dan kadang kayak suka malu aja gitu kalau masih suka ngeluh gitu ya, padahal udah dikasih anugerah, udah bertubi-tubi sama Allah. Kayaknya kadang ya gitulah, mungkin lebih belajar kayak introspeksi diri aja, apalagi di bulan Ramadan ini kayak harus lebih baik lagi gitu, apalagi sekarang nanti mau jadi ibu untuk 2 anak gitu kan, jadi kayak harus lebih belajar sabar, harus dewasa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.